dalam hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Buruan subscribe karena subscribe itu gratis. 1, 2, 3. Oke. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, selalu mengikuti protokol kesehatan, sering memakai masker, sering mencuci tangan, dan tetap jaga jarak ya. Welcome to my vlog. My name is Nadia Umaya. Saya mahasiswi dari Institut Kesehatan Helvetia Medan. Vlog kali ini aku akan membahas tentang toksikologi dan logam berat. Mau tahu gimana video selanjutnya? Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Just ikutin aku terus ya, jangan di skip-skip, oke? Pada vlog kali ini, aku akan menjelaskan tentang toksikologi dan logam berat. Materi yang pertama itu toksikologi. Nah, pada materi toksikologi ada beberapa poin-poin penting yang akan aku sampaikan dan aku jelaskan secara detail satu persatu. Poin yang pertama, pengertian toksikologi. Poin yang kedua, ruang lingkup toksikologi. Poin yang ketiga, penggolongan keracunan. Poin yang keempat, gejala keracunan. Poin yang kelima, penyebab keracunan. Poin yang keenam, macam-macam terjadinya keracunan. Poin yang ketujuh, pertolongan pertama pada keracunan. Dan poin yang terakhir atau poin yang kedelapan adalah kasus keracunan. Di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu tentang pengertian toksikologi. Toksikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu toxikos, toxikum yang artinya racun, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, toksikologi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang keracunan, baik penyebab, diagnosis, atau penanganan terhadap penderita keracunan. Namun, bukan hanya itu saja, toksikologi juga mempelajari bagaimana zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Di samping itu, ada istilah lain yaitu keracunan obat disebut toksisitas, merupakan reaksi yang terjadi karena dosis yang berlebih, penumpukan zat dalam darah dari akibat gangguan metabolisme atau ekskresi. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat-obatan. Yang pertama, dosis obat yang tepat. Yang kedua, efek samping obat. Yang ketiga, informasi tambahan obat. Dan yang keempat, penyimpanan obat. A few moments later. Baik, poin yang pertama, dosis obat yang tepat. Sebenarnya simpel bedain antara obat dengan racun. Itu cuma takaran dan dosisnya. Jadi, ada beberapa macam dosis yang biasanya kita pakai, itu dosis lazim. Nah, dosis lazim itu dosis yang sering diberikan berdasarkan petunjuk umum suatu obat tertentu. Ada juga dosis terapi dan ada juga dosis yang harus diwaspadai. Maksudnya, kita harus berhati-hati. Seperti dosis letalis, dosis yang menimbulkan kematian, dan dosis toksik, dosis yang menimbulkan keracunan. Jadi guys, pada saat kamu sakit dan harus minum obat, yang paling utama, jangan lupa tanyakan aturan pakai dan dosisnya. Poin yang kedua, efek samping obat. Yang harus digarisbawahi ialah semua obat yang masuk ke dalam tubuh kita pasti punya pengaruhnya. Nah, ada 2 pengaruh ataupun efek obat, yaitu efek terapi, efek yang diinginkan, dan efek samping, efek yang tidak diinginkan. Jadi, pada saat kalian beli obat di apotek, coba kalian lihat di brosur atau kemasannya, pasti ada tertera efek samping obat, indikasi obat, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, informasi tambahan obat.
ada beberapa informasi khusus yang harus kita sampaikan kepada pasien pada saat penerimaan obat ataupun penyerahan obat kepada pasien. Nah, kita sebagai seorang kesehatan atau seorang farmasi harus memberikan informasi kepada pasien agar pasien tidak salah kaprah dalam penggunaan obat-obatan. Misalkan, obat yang bukan dimasukkan melalui mulut atau oral seperti injeksi melalui suntikan, supositoria melalui dubur, dan ovula melalui vagina. Dan juga obat golongan antibiotik harus dihabiskan meskipun sudah sembuh minimal 3-5 hari bahkan lebih sesuai dengan penyakit yang diderita. Dan juga ada informasi lain yang harus kita sampaikan kepada pasien. Misalkan obat lambung diminum setengah jam sebelum makan. Dan misalkan obat kolesterol harus diminum di malam hari 1x1. Dan juga obat hipertensi yang harus diberikan informasi kepada pasien diminum di pagi hari, dan sebagainya. Begitulah seorang farmasis menyampaikan informasi kepada pasien. Yang keempat, penyimpanan obat. Secara umum, obat disarankan disimpan di dalam tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Artinya, obat harus disimpan pada suhu kamar. Simpanlah obat sesuai dengan petunjuk yang tertera. Misal, simpan obat pada suhu ruang 15-30 derajat Celcius. Simpan obat di bawah suhu 30 derajat Celcius. Dan juga diberi peringatan, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baiknya juga, obat disimpan pada kemasan aslinya, karena di situ ada keterangan penting seperti aturan pakai dan tanggal kadaluarsa, terutama untuk obat mata yang berbentuk mini dose. Sedikit cerita nih pengalaman kerja di apotik. Ada mbak nanya, "Mbak, boleh nggak obat sirup disimpan dalam freezer atau kulkas? Kira-kira tahan berapa lama ya Mbak?" Lalu saya jawab, "Mbak, gini, obat harus disimpan di tempat yang sejuk, terlindung dari cahaya, dan kering. Begitu juga dengan obat sirup. Jadi, memang ada beberapa obat yang penyimpanannya memerlukan suhu dingin seperti di kulkas. Namun, jangan simpan obat dalam freezer karena suhu yang terlampau dingin bisa merusak stabilitas obat. Begitu juga dengan obat sirup." Umumnya, obat berbentuk sirup dapat dipakai kembali maksimal 1 bulan setelah kemasan dibuka. Dengan catatan, nah ada catatannya nih. Apa itu catatannya? Catatannya, cara penyimpanan yang baik dan benar, serta obat tidak mengalami perubahan bau, warna, dan tekstur. Berbeda dengan sirup berisi antibiotik, lebih dikenal sirup kering. Misalnya, sirup amoxicillin. Nah, sebelum kita meminum sirup tersebut, alangkah lebih baiknya kita melarutkannya dulu dengan air sesuai dengan jumlah takaran yang tertera pada kemasan tersebut. Jadi, obat berisi antibiotik tidak boleh disimpan lebih dari 7 hari setelah dilarutkan dengan air. A few moments later. Ruang lingkup toksikologi itu ada 3. Yang pertama, toksikologi lingkungan. Yang kedua, toksikologi ekonomi. Dan yang ketiga, toksikologi kehakiman. Baik, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan, yang muncul sebagai polutan bagi kehidupan organisme hidup. Lingkungan itu mencakup air, udara, dan tanah. Nah, polutan itu suatu zat yang didapat di dalam lingkungan yang menimbulkan efek merugikan bagi kehidupan organisme hidup, terutama manusia, yaitu kita. Jadi, pada dasarnya, efek yang merugikan itu timbul oleh 4 proses, yakni pelepasan ke lingkungan, transport oleh biota atau tanpa bahan kimia, pengeksposan organisme satu atau lebih
dari satu target dan timbul proses respon oleh individu, populasi, ataupun komunitas. Jadi guys, toksikologi itu tidak bisa jauh ataupun lepas dari yang namanya ekotoksikologi. Yang kedua, toksikologi ekonomi. Nah, toksikologi ekonomi ini menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti bahan pengawet makanan dan pestisida. Jadi, suatu zat dikatakan racun bila zat tersebut dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi yang menggunakannya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari dikatakan suatu zat racun itu adalah zat dengan resiko kerusakan yang relatif besar. Yang ketiga, toksikologi kehakiman. Nah, toksikologi kehakiman ini lebih menekankan pada aspek medis dan aspek hukum dari bahan-bahan berbahaya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, poin selanjutnya itu penggolongan keracunan. Penggolongan keracunan ada 6. Yang pertama, racun yang tertelan. Yang kedua, keracunan korosif. Nah, keracunan korosif ini disebabkan oleh zat korosif yang meliputi produk alkalin seperti li, pembersih kering, dan deterjen non-fosfat, dan juga produk asam meliputi pembersih toilet, pembersih logam, pembersih kolam renang, dan penghilang karat. Yang ketiga, keracunan melalui inhalasi. Nah, keracunan ini disebabkan oleh gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrogen sulfida. Yang keempat, keracunan melalui kontaminasi kulit seperti luka bakar kimiawi. Yang kelima, keracunan melalui tusukan. Maksudnya, keracunan ini berasal dari sengatan serangga seperti tawon dan kalajengking maupun gigitan ular. Jadi guys, kalian harus hati-hati ketika mendekati hewan tersebut karena setiap cairan yang keluar dari hewan tersebut menyebabkan keracunan dan berbahaya bagi kita. Yang keenam, keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini disebabkan melalui perubahan kimia dan pembusukan karena kerja bakteri membuat daging menjadi busuk. Misalkan ubi ketela yang mengandung asam sianida, jengkol, dan juga racun pada udang maupun kepiting. Poin selanjutnya, gejala keracunan. Apa aja sih gejala keracunan obat itu? Baik, berikut penjelasannya. Gejala keracunan obat bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis dan dosis obat yang dikonsumsi, dan juga kesehatan orang ataupun kita ketika mengonsumsi obat. Gejala keracunan ini sering berupa efek samping, namun tingkat keparahannya jauh lebih tinggi. Ada beberapa gejala yang muncul ketika seseorang mengalami keracunan obat, yaitu gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan perdarahan pada saluran cerna, nyeri dada, detak jantung lebih cepat, sakit kepala atau pusing, sulit bernapas atau sesak napas, kejang, hilang keseimbangan, penurunan kesadaran, dan juga halusinasi. Sebagai contoh, keracunan paracetamol. Keracunan paracetamol bisa mengalami mengantuk, kejang, mual, muntah, sakit perut, dan juga kerusakan hati. Jadi guys, apabila kita kelebihan dosis paracetamol, ini sangat-sangat berbahaya dan biasanya gejalanya akan timbul ketika 3 hari setelah mengonsumsi obat tersebut. Selain gejala keracunan obat, ada juga gejala keracunan makanan.
Gejala keracunan makanan akan muncul dalam beberapa waktu, menit, jam, atau hari. Paling lama 28 hari setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Jadi, gejala keracunan makanan akan bervariasi tergantung dari zat yang mengontaminasi makanan tersebut. Nah, ada beberapa gejala yang muncul ketika seseorang mengalami keracunan makanan, yaitu sakit perut, diare, mual, muntah, hilang nafsu makan, demam, rasa lemas, dan juga sakit kepala. Poin selanjutnya, penyebab keracunan. Pada obat, apabila diberikan dosis yang terlalu tinggi ataupun terlalu besar, akan berbahaya bagi kita yang mengkonsumsi obat tersebut, dan obat tersebut bisa menjadi racun. Nah, kalau pada makanan, keracunan makanan disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, maupun racun, seperti telur maupun seafood mentah. Nah, jadi kontaminasi tersebut dapat terjadi kapan aja, baik dari awal produksi sampai saat sedang diolah untuk dikonsumsi. A few moments later. Macam-macam terjadinya keracunan ada 3. Yang pertama, sengaja bunuh diri. Yang kedua, keracunan yang tidak disengajai. Yang ketiga, penyalahgunaan obat. Nah, yang pertama, sengaja bunuh diri. Penderita sengaja menelan, menghirup suatu obat yang jumlah dosis melebihi pengobatan atau benda lain yang bukan ditujukan untuk dikonsumsi. Nah, ini sering menyebabkan kematian jika tidak cepat-cepat meminta bantuan. Contohnya, minum racun serangga dan juga obat tidur berlebihan. Yang kedua, keracunan yang tidak disengajai. Nah, ini terjadi akibat terpapar bahan beracun yang secara tidak disengaja. Contohnya, mengkonsumsi bahan makanan atau minuman yang sudah tercemar oleh racun atau zat kimia tertentu. Nah, salah minum biasanya sering dialami oleh anak-anak atau orang yang sudah lanjut usia yang sudah pikun. Nah, mereka beranggapan obat kutu anjing disangka susu. Nah, contoh selanjutnya, makanan singkong yang memiliki kadar cyanida tinggi dan juga udara yang tercemar gas beracun. Yang ketiga, penyalahgunaan obat. Nah, maksudnya ini, obat yang dikonsumsi bukan digunakan untuk pengobatan. Pertolongan pertama pada keracunan obat dilakukan dengan cara mengecek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasannya. Kemudian dilakukan dengan yang namanya resusitasi jantung paru atau dinamakan RJP, yaitu dengan memberi napas buatan dan penekanan pada dada. Apabila penderita tidak merespon ketika dipanggil, tidak bernapas, kemudian tidak terdengar denyut jantungnya, dan juga tidak teraba denyut nadinya, jangan biarkan ataupun jangan menyuruh penderita untuk muntah. Kecuali ada petugas medis yang menyarankan. Nah, apabila penderita muntah dengan sendirinya, segera balutin tangan dengan kain, lalu bersihkan mulut dari muntahan tersebut. Nah, sebelum petugas medis datang, segera baringkan tubuh penderita menghadap posisi kiri, kemudian buatlah penderita dalam posisi yang cukup nyaman. Nah, jangan memasukkan atau memberikan makanan ataupun minuman apapun yang nantinya mampu menetralisir racun seperti cuka, susu, dan juga jus lemon. Nah, jika penderita tidak sadarkan diri, jangan memasukkan
makanan ataupun minuman apapun ke dalam mulutnya. Contoh kasus keracunan obat. Disadari atau tidak, kita sering meletakkan obat sembarangan dan secara tidak sengaja anak-anak meminum tanpa sepengetahuan orang dewasa. Hal ini bisa menyebabkan keracunan obat pada anak. Kasus keracunan obat pada anak-anak sebagian besar terjadi ketika anak-anak menelan obat tersebut, dan biasanya ini terjadi pada anak-anak yang berusia 1-4 tahun. Namun, ada beberapa obat yang menjadi penyebab keracunan, di antaranya obat demam, anti nyeri, obat batuk pilek, antihistamin, antibiotik, dan multivitamin. Ada beberapa gejala yang akan muncul ketika anak mengalami keracunan obat, di antaranya muntah-muntah, nyeri perut, diare, sakit kepala, mengantuk, kejang, nyeri di mulut atau tenggorokan, sesak napas, dan juga lemas atau pusing. Anak-anak memang lebih rentan mengalami bahaya keracunan. Mengapa demikian? Karena berat badannya lebih ringan, sehingga dosis yang rendah juga bisa menimbulkan keracunan obat. Selain itu, metabolisme tubuh anak tidak sebaik orang dewasa dalam mengalami ataupun mengolah obat dan racun. Maka dari itu, anak-anak lebih mudah mengalami efek samping dan keracunan obat. Cara mencegah keracunan obat pada anak. Untuk mencegah anak keracunan obat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, simpan obat-obatan, terutama obat keras, di dalam kemasannya. Yang kedua, letakkan di tempat terkunci yang tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh anak-anak. Yang ketiga, coba untuk mencatat jumlah obat-obatan di rumah. Yang keempat, jangan simpan obat-obatan di dekat makanan. Yang kelima, buanglah obat yang sudah expired atau yang tidak bisa dipakai lagi. Yang keenam, jangan menyebut obat pil sebagai permen kepada anak. Yang ketujuh, selalu lihat aturan pakai dan dosis pemberian setiap obat. Yang kedelapan, selalu menggunakan sendok takar yang ada dalam kemasan dalam memberikan obat sirup kepada anak. Yang kesembilan, jangan menggunakan sendok makan atau sendok teh yang biasa digunakan sehari-hari. Materi yang kedua itu menjelaskan tentang logam berat. Nah, logam berat itu ada beberapa poin-poin penting yang akan aku jelaskan. Poin yang pertama itu definisi logam berat, kemudian mekanisme keracunan logam berat, kemudian macam-macam spot test untuk mengidentifikasi logam berat, dan yang terakhir metode deteksi logam berat. Nah, aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, definisi logam berat. Logam berat adalah suatu benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap sentimeter kubiknya. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram untuk setiap sentimeter kubiknya dinamakan logam ringan. Disebut juga sebagai logam berat karena sifatnya yang toksik. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, logam berat termasuk ke dalam mineral trace atau mineral yang jumlahnya sangat sedikit. Beberapa mineral trace adalah esensial karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim.
Sedangkan beberapa logam non-esensial terhadap tubuh makhluk hidup juga disebabkan oleh sifatnya yang toksik. Nah, ada beberapa logam esensial terdiri dari seng, besi, dan beberapa unsur lainnya seperti tembaga, kobalt, dan mangan. Dan juga unsur logam non-esensial terdiri dari merkuri, kadmium, timbal, arsen, timah, kromium, nikel, vanadium, dan unsur-unsur lainnya yang terdapat pada periode 3-7 yang tersusun dalam tabel periodik. 2 hours later. Selanjutnya, mekanisme keracunan logam berat. Mekanisme keracunan logam berat ada 3. Yang pertama, logam berat memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsi biomolekul yang esensial untuk proses biologi seperti protein dan enzim. Yang kedua, logam berat dapat menggantikan ion-ion logam yang esensial terdapat dalam molekul terkait. Yang ketiga, logam berat mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul. Pengelompokan logam berat berdasarkan urutan daya racun dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas A, yang dimana logam berat memiliki daya racun rendah, contohnya magnesium. Yang kedua, kelas antara, yang dimana logam berat memiliki daya racun rendah, contohnya nikel dan seng. Dan yang ketiga, kelas B, logam berat memiliki sifat yang sangat beracun, contohnya merkuri dan timbal. Nah, logam berat kelas B ini paling efektif berikatan dengan gugus sulfihidril. Selain itu juga, logam berat kelas B dapat menggantikan posisi ion logam berat dan dapat juga larut dengan lemak. Kemudian, logam berat kelas B ini juga dapat melakukan penetrasi pada membran sel sehingga ion logam menumpuk atau terakumulasi. Logam berat kelas B ini juga paling efektif berikatan dengan gugus sulfihidril. Selain itu juga, logam berat kelas B dapat menggantikan posisi ion logam kelas antara dan dapat juga larut dengan lemak. Kemudian, logam berat kelas B juga mampu melakukan penetrasi pada membran sel sehingga ion logam berat menumpuk atau terakumulasi. A few moments later. Toksisitas merkuri. Toksisitas merkuri dapat disebabkan oleh 2 bentuk senyawa kimia, yaitu merkuri dalam bentuk organik dan merkuri dalam bentuk anorganik. Contoh senyawa yang terbentuk dari merkuri organik adalah fenilmerkuri, metoksimerkuri, dan alkilmerkuri. Merkuri organik mempunyai daya racun lebih tinggi dibandingkan dengan merkuri anorganik, diperkirakan sekitar 4-31 kali lebih beracun dibandingkan merkuri anorganik. Kasus pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh merkuri organik. Bahaya dari merkuri organik dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang irreversibel, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Senyawa merkuri organik yang paling populer atau yang paling terkenal adalah metilmerkuri. Nah, jadi gimana sih toksisitas metilmerkuri? Toksisitas metilmerkuri dapat mengganggu sistem saraf pusat, sehingga gejala yang terlihat erat kaitannya dengan saraf pusat. Ada beberapa gejala yang timbul ketika mengalami toksisitas metilmerkuri, yaitu yang pertama, gangguan saraf sensorik, seperti
sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha. Kemudian yang kedua, gangguan saraf motorik, yang dimana tubuh menjadi lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, artaksia, tremor, gerakan lambat, dan sulit berbicara. Dan juga ada gangguan-gangguan lain seperti gangguan mental dan sakit kepala. 5. Absorpsi merkuri pada sel makhluk hidup, yang dimana logam merkuri masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan dan pencernaan, dan kemudian terabsorpsi ke dalam sel dan berikatan dengan gugus sistem dan glukation. Toksisitas timbal. Timbal adalah logam toksik yang bersifat kumulatif, sehingga mekanisme toksisitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang dipengaruhinya, yaitu yang pertama, gangguan sistem hemapoietik, yang dimana timbal dapat menghentikan pembentukan sistem hemoglobin sehingga menyebabkan yang dinamakan anemia. Dan yang kedua, gangguan sistem saraf pusat dan tepi, yang dimana timbal dapat menyebabkan gangguan encephalopati dan gejala gangguan sistem saraf perifer. Kemudian yang ketiga, gangguan sistem ginjal, di mana timbal dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia, glukosuria, nefropati, fibrosis, dan atrofi glomerular. Yang keempat, gangguan sistem gastrointestinal, yang dimana timbal dapat menyebabkan kolik dan konstipasi. Ada dua pengaruh toksisitas timbal, yaitu pengaruh toksisitas timbal akut dan pengaruh toksisitas timbal kronik. Pada pengaruh toksisitas timbal akut jarang dijumpai atau ditemui. Nah, yang sering dijumpai yaitu pada pengaruh toksisitas timbal kronik. Toksisitas timbal kronik sering dijumpai pada pekerja tambang, pabrik pemurnian logam, percetakan, lapisan logam, dan lain sebagainya. Macam-macam untuk mengidentifikasi logam berat. Nah, ada dua macam untuk mengidentifikasi logam berat. Yang pertama, range test. Yang kedua, Guset test. Range test untuk mengukur kadar logam berat berupa merkuri, arsen, bismut, dan antimoni. Sedangkan Guset test untuk mengukur kadar arsen. A few moments later. Metode untuk mendeteksi logam berat. Ada dua metode untuk mendeteksi logam berat. Yang pertama, metode screening. Yang kedua, metode confirmation. Metode screening. Pada metode screening memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu biaya rendah, cepat, semi kuantitatif, sensitivitas tinggi, dan spesifitas rendah. Yang kedua, metode confirmation. Metode confirmation memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu biaya tinggi, lama, kuantitatif, sensitivitas tinggi, dan spesifitas tinggi. Nah, metode confirmation juga banyak digunakan dan dikembangkan karena metode confirmation memanfaatkan metode pengujian yang spesifik dan paling akurat. Selain itu, metode confirmation memiliki sensitivitas yang lebih baik dibandingkan metode screening, dan juga metode confirmation cukup ekonomis dan cukup sederhana untuk distandarisasi oleh banyak laboratorium, dan juga hasil yang diperoleh dapat dipertahankan secara hukum. Oke, terima kasih udah nonton vlog aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
semua. Jika kalian suka, alright, then I want to say and then thank you for watching.